Suara langkah kaki ayahnya yang berat selalu menjadi pertanda tenang bagi Maya. Setiap kali pintu depan berderit dan suara "Assalamualaikum" itu terdengar, udara di rumah yang dingin dan penuh tegangan seakan berubah sedikit lebih hangat. Namun, kehangatan itu hanya bertahan sebentar, sampai suara ibunya, Bu Ratna, terdengar dari dapur dengan nada tinggi yang tak pernah sabar. "Kenapa baru pulang jam segini lagi, Pak? Saya udah bilang, jangan makan malam terlalu larut. Kamu tuh nggak pernah dengar." Maya yang saat itu berusia 9 tahun hanya menunduk. Ia duduk di meja ruang makan, menatap piring nasi yang sudah dingin. Sementara kakaknya, Lina, asyik memegang boneka Barbie baru yang dibelikan ayahnya. "Sudah, Ratna," jawab ayahnya lembut. "Tadi ada urusan di kantor. Anak-anak sudah makan?" "Lina udah, Maya tuh yang makannya lama banget. Dibilangin makan jangan ngelamun," potong Bu Ratna tajam, melirik Maya dengan pandangan jengah. Maya menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi tahu percuma. Setiap kali ia berusaha membela diri, ibunya akan menuduhnya membantah. Jadi ia hanya diam, menunduk, dan melanjutkan makan perlahan. Ayahnya memperhatikan dalam diam, lalu mengelus kepala Maya sebelum beranjak ke kamar untuk berganti pakaian. Bagi Maya, masa kecil bukan tentang kebahagiaan sederhana seperti teman-temannya yang lain. Ia tumbuh dalam rumah di mana cinta dibagi tidak sama rata. Lina selalu mendapat yang terbaik, baju baru, perhatian, pujian, sementara dirinya seolah menjadi bayangan yang hanya terlihat ketika dibutuhkan. Ketika Maya berusia 12 tahun, perbedaan itu semakin terasa. Saat rapor dibagikan, ia berhasil menjadi peringkat 1 di sekolahnya. Dengan semangat, ia pulang membawa rapor yang sudah ia bungkus rapi dengan plastik bening, berharap ibunya akan tersenyum bangga. "Ibu, lihat, Maya juara 1, ucapnya sambil menunjukkan rapor itu. Namun, Bu Ratna hanya melirik sekilas, lalu kembali ke dapur. "Iya, bagus, tapi kamu bantu ibu dulu ya, cuci piring di wastafel. Lina lagi sakit kepala, kasihan." "Bu, tapi..." "Udah, jangan banyak alasan. Anak baik tuh nggak banyak ngomong." Sementara itu, Lina duduk di sofa ruang tamu, menonton televisi dengan kantung es di kepala. Maya tahu kakaknya tidak benar-benar sakit. Ia hanya tak mau membantu pekerjaan rumah. Tapi Maya menuruti saja. Ia tak mau memperpanjang masalah. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Maya duduk di lantai kamarnya, menatap sertifikat penghargaan yang baru saja ia dapatkan. Ia menangis tanpa suara. Tak ada yang benar-benar peduli, kecuali ayahnya yang datang beberapa jam kemudian. "Kenapa kamu nangis, Nak?" Ayah duduk di sampingnya, merangkul bahunya. "Tidak apa-apa ya, Maya cuma pengen ibu bangga." Pak Rendra menatap anak bungsunya itu dengan mata lembut yang lelah. "Kamu sudah bikin ayah bangga, Maya. Jangan sedih. Ibu kamu memang begitu. Dia sayang kamu, cuma caranya berbeda." Maya mengangguk walau hatinya tahu itu tidak sepenuhnya benar. Tapi kata-kata ayahnya malam itu menjadi alasan untuknya tetap kuat, bahwa masih ada seseorang yang melihatnya. Tahun-tahun berlalu, Maya tumbuh menjadi remaja yang pendiam tapi tajam. Ia belajar untuk tidak berharap banyak dari keluarganya. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku hukum dan cerita tentang keadilan. Entah mengapa, di benaknya selalu tertanam keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mungkin karena ia tahu rasanya diperlakukan tidak adil sejak kecil. Lina, sebaliknya, tumbuh menjadi gadis populer. Ia cantik, percaya diri, dan selalu menjadi kebanggaan ibunya. Ketika lulus SMA, Bu Ratna bahkan mengadakan pesta kecil untuknya. Tapi saat Maya lulus 2 tahun kemudian dengan nilai nyaris sempurna dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Negeri, tak ada pesta. Hanya ucapan datar, "Ya sudah, baguslah," sambil melanjutkan menyiapkan makan malam. Pak Rendra lah yang diam-diam datang ke kampus bersama Maya di hari pendaftarannya. Mereka duduk di kantin, makan bakso sambil berbicara ringan. "Ayah pengen kamu kuliah yang sungguh-sungguh ya, jangan dengarkan orang lain. Kamu punya otak dan hati yang baik, itu sudah cukup," kata Pak Rendra. Maya tersenyum. "Terima kasih ya, Maya janji nggak akan nyanyain kesempatan ini." Ayahnya mengangguk. "Ayah nggak punya banyak harta, tapi semoga ilmu kamu nanti bisa jadi bekal hidup yang lebih berharga."
Kalimat itu ternyata menjadi kenyataan jauh lebih cepat dari yang Maya duga. Tahun kelima kuliahnya, ketika ia sedang mempersiapkan skripsi, kabar buruk datang. Ayahnya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, lalu tiba-tiba divonis kanker paru-paru stadium akhir. Maya seperti kehilangan pijakan. Ia bolak-balik rumah sakit setiap hari, sementara ibunya tampak lebih sibuk dengan urusan bisnis keluarga yang kini dipegang bersama Lina. Perusahaan kecil ayahnya, CV Rendra Teknik, yang bergerak di bidang distribusi alat bangunan, sebenarnya cukup stabil. Namun, karena kondisi kesehatan ayah menurun, Bu Ratna mulai mendesak agar Lina dilibatkan lebih banyak. Biar Lina aja yang urus, Pak. Dia kan lebih paham bisnis daripada Maya. Lagi pula, Maya sibuk kuliah, kata Bu Ratna suatu malam. Maya yang mendengarnya dari balik pintu hanya bisa menggenggam tangan. Ia tahu maksud ibunya jelas, mengarahkan segalanya agar Lina menjadi penerus. Pak Rendra terdiam lama malam itu sebelum menjawab. Baik, tapi semua keputusan tetap ayah yang tentukan. Jangan terburu-buru. Namun, waktu tidak memberi kesempatan. Kondisinya memburuk. Dalam beberapa bulan, berat badannya turun drastis, rambutnya mulai rontok, dan suara lembutnya menjadi serak. Maya menemani hampir setiap malam di rumah sakit, mengusap tangannya, mendengarkan cerita-cerita lamanya tentang perjuangan membangun usaha dari nol. Suatu malam, di sela suara mesin infus yang berdetak pelan, Pak Rendra berkata pelan, Maya, nanti kalau ayah nggak ada, kamu jangan dendam sama siapapun ya. Maya menatapnya, air mata menetes di pipi. Jangan ngomong gitu ya, Maya masih butuh ayah. Pak Rendra tersenyum lemah. Kamu kuat, ayah tahu itu. Dunia ini kadang nggak adil, tapi kamu jangan jadi seperti mereka. Tetap jujur ya nak, itu yang bikin ayah bangga. Beberapa minggu kemudian, dokter mengatakan sesuatu yang menghancurkan segalanya. Waktu Pak Rendra tinggal kurang dari 6 bulan. Sejak hari itu, suasana rumah berubah seperti medan perang. Lina mulai sering datang ke kantor ayah, memeriksa dokumen, menanyakan hal-hal tentang warisan. Ya, nanti kalau ayah udah nggak ada, gimana pembagian perusahaan? Kan aku yang paling sering bantu sekarang, katanya suatu sore dengan nada manja tapi penuh maksud. Maya yang duduk di kursi seberang hanya diam. Ayah menatap keduanya bergantian. Kalian berdua anak ayah, nanti ayah atur sebaik-baiknya. Tapi tolong jangan bertengkar. Namun janji itu ternyata tidak cukup kuat menahan badai yang akan datang. Suatu pagi yang suram di bulan Mei, Maya sedang menyiapkan sarapan ketika telepon dari rumah sakit berdering. Suara perawat di ujung sana terdengar tergesa. Maaf, Mbak, Bapak Rendra baru saja. Suara itu terhenti oleh tangis Maya yang langsung pecah. Ia menjatuhkan sendok di tangannya, lalu berlari keluar rumah tanpa sempat bicara pada siapapun. Ketika tiba di rumah sakit, tubuh ayahnya sudah terbaring tenang. Wajahnya tampak damai, seolah semua beban dunia sudah selesai. Maya memeluk tubuh itu lama, sementara Lina dan ibunya berdiri di belakang, menangis, tapi entah tangisan kehilangan atau tangisan karena sesuatu yang lain. Pemakaman berjalan sederhana. Banyak karyawan perusahaan datang, beberapa di antaranya menyalami Maya sambil berkata, Bapak orang baik, Mbak, kami semua berutang budi sama beliau. Maya hanya mengangguk dengan mata sembab. Namun, hanya 2 minggu setelah kepergian ayahnya, kabar lain datang. Kali ini jauh lebih menyakitkan. Pengacara keluarga datang membawa surat wasiat yang dibacakan di hadapan semua anggota keluarga. Dan disitulah dunia Maya benar-benar runtuh. Dengan ini saya, Rendra Suryana, menyatakan bahwa seluruh aset dan kepemilikan CV Rendra Teknik akan diwariskan kepada putri sulung saya, Lina Suryana. Kata-kata itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Maya menatap lembar kertas itu dengan mata tak percaya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ada bagian lain, tapi tidak ada. Semua harta, rekening, dan properti tercantum atas nama Lina. Tidak ada satupun untuknya. Bu Ratna tampak puas, Lina menunduk dengan senyum tipis. Maya hanya terdiam. Kenapa ayah? Batinnya bergetar. Namun, ketika semua mata menatapnya menunggu reaksi, Maya hanya menghela nafas panjang. Baik, kalau itu keputusan ayah, saya hormati. Ia berdiri, melangkah keluar tanpa sepatah kata lagi. Di luar rumah, angin sore berhembus dingin. Maya menatap langit, mencoba menenangkan dada yang sesak. Ia tahu sesuatu tidak beres, tapi ia juga tahu satu hal pasti. Hidupnya tidak akan berakhir di sini.
Ia tidak punya harta, tapi ia punya kehormatan dan kemampuan, dan itu cukup untuk memulai dari awal. Sejak hari pembacaan wasiat itu, Maya berhenti datang ke rumah ibunya. Ia masih sesekali menelpon untuk menanyakan kabar, tapi hubungan mereka berubah menjadi kaku dan dingin. Di sisi lain, Lina tampak semakin bersinar. Ia mulai memegang kendali penuh atas perusahaan warisan ayah mereka dengan restu penuh dari Bu Ratna yang kini lebih sering terlihat di kantor, bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi seolah menjadi penasehat pribadi anak kesayangannya itu. Lina, kamu jangan terlalu percaya sama staf lama. Banyak yang cuma numpang hidup dari perusahaan ini. Ayahmu dulu terlalu baik, ujar Bu Ratna suatu pagi di ruang kerja yang dulu milik almarhum Pak Rendra. Lina mengangguk, memainkan pena mahal di tangannya. Iya Bu, aku juga ngerasa gitu. Banyak banget karyawan yang kerjanya malas tapi gajinya besar. Aku mau perbaiki sistemnya. Bagus, kata ibunya, tersenyum bangga. Kamu memang lebih tegas dari ayahmu. Namun, perbaikan sistem versi Lina ternyata berarti penghematan yang membabi buta. Ia mulai memecat beberapa karyawan lama yang dianggap tidak produktif, termasuk Pak Darto, sopir yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Lina juga mengganti beberapa manajer dengan teman-temannya sendiri yang tidak punya pengalaman bisnis tapi pandai menyenangkan hatinya. Dalam hitungan bulan, atmosfer kerja yang dulu hangat berubah dingin dan penuh ketakutan. Sementara itu, Maya memilih fokus pada karirnya sebagai pengacara muda di sebuah firma hukum di Jakarta. Ia bekerja keras, sering pulang larut malam, menangani berbagai kasus perusahaan. Dunia hukum yang keras ternyata memberinya ruang untuk menemukan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa, tapi dari keberanian orang kecil yang menolak menyerah. Namun, meski telah menata hidupnya sendiri, Maya tak sepenuhnya bisa lepas dari bayang-bayang keluarganya. Sesekali ia mendengar kabar tentang perusahaan ayahnya melalui berita lokal, tentang perubahan manajemen, tentang proyek baru, dan perlahan-lahan tentang masalah keuangan yang mulai mencuat. Suatu malam, Maya menerima telepon dari salah satu mantan staf perusahaan ayahnya, seorang pria paruh baya bernama Pak Agus. Maaf kalau saya lancang Mbak Maya, suaranya serak dan lelah. Tapi kami sudah nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Gaji kami belum dibayar 3 bulan. Bu Lina nggak mau ditemui, katanya perusahaan lagi rugi. Tapi kami curiga uangnya dipakai untuk hal lain. Maya terdiam lama. Ia memandangi layar ponselnya, merasa campuran antara marah dan iba. Pak, saya sudah bukan bagian dari perusahaan itu lagi, ucapnya pelan. Saya tahu Mbak, tapi kami semua percaya sama Bapak Rendra dulu. Dan beliau selalu bilang, kalau ada apa-apa, percayalah sama Maya, karena Maya orang yang jujur. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia menutup mata, mengingat wajah ayahnya. Senyum lembut itu, kata-kata nasihatnya sebelum meninggal. Tetap jujur ya nak. Apa Bapak bisa datang ke kantor saya besok pagi? Tentu Mbak, terima kasih ya. Keesokan paginya, Maya menerima 3 orang karyawan lama, Pak Agus, Bu Sari, dan Fikri, staf administrasi muda yang terlihat kelelahan. Mereka membawa beberapa berkas, termasuk slip gaji yang tidak dibayarkan dan dokumen laporan keuangan yang sempat mereka salin diam-diam. Ini bukti terakhir yang kami punya, kata Pak Agus. Sejak Bu Lina pegang kendali, banyak uang keluar untuk hal-hal aneh. Ada transaksi ke rekening pribadi, pembelian mobil mewah, bahkan perjalanan ke luar negeri atas nama perusahaan. Maya membuka berkas itu, memeriksa detail angka dan catatan bank. Matanya tajam membaca baris demi baris. Ia tahu ini bukan sekedar kelalaian, ini penyelewengan. Dan jika benar, itu berarti Lina telah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Baik Pak, kata Maya akhirnya. Saya akan bantu kalian, tapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Ini bisa jadi panjang dan berat. Pak Agus mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kami udah siap, Mbak. Kami cuma pengen keadilan. Kami kerja buat Batak Rendra, bukan buat orang yang cuma mikirin diri sendiri.
Hari pertama Maya melangkahkan kaki ke kantor si Virendra Teknik sebagai direktur baru, suasananya terasa seperti berjalan di atas puing-puing bangunan yang baru saja dilanda badai. Gedung 2 lantai itu masih sama seperti dulu, tapi atmosfernya berubah, suram, sepi, dan kehilangan semangat. Dulu saat ayahnya masih hidup, kantor itu dipenuhi canda para karyawan. Setiap pagi terdengar sapaan hangat, suara mesin printer, dan langkah-langkah sibuk yang berirama. Tapi kini, udara di sana terasa berat, seperti menyimpan kesedihan yang lama. Banyak meja kosong, berdebu, dan kursi tanpa pemilik. Karyawan lama sudah banyak yang pergi karena tidak tahan menunggu gaji yang tak kunjung dibayar. Maya berdiri di depan pintu ruang direksi yang dulu dipakai ayahnya. Tangannya sempat ragu saat hendak membuka gagang pintu. Begitu masuk, aroma kayu tua bercampur dengan bau kertas lembab menyambutnya. Meja kerja ayahnya masih di sana, meski sudah ditambah perabot baru oleh Lina. Di dinding, foto besar ayahnya masih tergantung, tapi miring, seolah terlupakan. Maya melangkah pelan, membetulkan posisi foto itu dengan hati-hati. "Mulai hari ini ya," bisiknya, "aku akan coba melanjutkan semua yang ayah mulai." Hari-hari pertama sebagai direktur bukanlah kemenangan, melainkan ujian. Maya harus menghadapi tumpukan masalah, utang yang menumpuk, kepercayaan karyawan yang nyaris habis, dan reputasi perusahaan yang rusak di mata mitra bisnis. "Kalau boleh jujur, Bu," kata Pak Agus saat rapat pertama, "banyak klien sudah pindah ke kompetitor. Mereka nggak percaya lagi setelah masalah kemarin." Maya mengangguk pelan. "Saya paham, Pak Agus, tapi kita nggak akan nyerah. Kita mulai dari nol, pelan-pelan. Saya nggak bisa janjikan keajaiban, tapi saya janji nggak akan ada yang saya abaikan." Ia kemudian mengumpulkan semua karyawan yang tersisa, sekitar 20 orang. Beberapa menatapnya dengan rasa ragu, sebagian lagi dengan harapan kecil yang samar. Di depan mereka, Maya berdiri tanpa podium, hanya dengan suara tenang yang membawa keyakinan. "Saya tahu banyak dari kalian kecewa," katanya. "Saya tahu kalian sempat kehilangan kepercayaan pada perusahaan ini. Tapi saya minta satu hal saja, beri saya waktu. Saya tidak akan menjanjikan hal yang muluk-muluk, tapi saya akan bekerja bersama kalian, bukan di atas kalian." Ruang itu sunyi beberapa detik, lalu terdengar tepuk tangan kecil dari Bu Sari diikuti yang lain. Tak banyak, tapi cukup untuk memulai. Langkah pertama yang Maya lakukan adalah membersihkan sistem, bukan hanya secara administratif, tapi juga secara moral. Ia memeriksa ulang laporan keuangan, meninjau kontrak, dan menghapus proyek-proyek fiktif peninggalan Lina. Semua keputusan ia ambil secara transparan dan dibuka dalam rapat bersama. "Mulai sekarang," ujarnya tegas, "semua laporan keuangan harus bisa diakses oleh tim inti. Tidak ada transaksi yang ditutup-tutupi. Kita bangun kepercayaan lewat keterbukaan." Banyak karyawan yang terkejut dengan kebijakan itu. Mereka belum pernah merasakan pimpinan yang mau duduk bersama mereka membahas anggaran. Tapi Maya tahu, inilah cara untuk mengembalikan rasa memiliki yang hilang. Ia juga menolak mengambil gaji penuh di bulan-bulan pertama. Gajinya ia potong separuh, sisanya digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan. "Kalau mereka belum makan dengan tenang," katanya kepada bendahara perusahaan, "buat apa saya duduk di kursi direktur?" Keputusan itu membuat kabar tentang dirinya cepat menyebar. Para karyawan mulai menyebutnya direktur yang adil. Bahkan beberapa mantan pegawai yang sudah pindah kerja datang kembali dengan harapan baru. Maya tahu bahwa membangkitkan perusahaan tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia harus membawa inovasi agar bisnis bisa hidup kembali. Maka ia mengajak 2 rekan kuliahnya yang kini bekerja di bidang teknologi bisnis untuk membantu membuat sistem manajemen digital bagi perusahaan. Sistem itu sederhana, tapi revolusioner bagi mereka. Semua pesanan, pembayaran, dan distribusi kini tercatat secara real-time. "Kita kecil, tapi kita bisa efisien," kata Maya pada timnya. "Kalau kita jujur dan cepat, klien akan datang lagi." Dan benar saja, dalam 6 bulan, satu demi satu pelanggan lama kembali. Mereka mulai percaya setelah melihat perubahan yang nyata. Proyek-proyek kecil mulai berdatangan, pengadaan bahan bangunan untuk sekolah, perumahan, hingga kantor pemerintahan. Perusahaan yang dulu nyaris bangkrut perlahan bangkit, bukan karena modal besar, tapi karena kepercayaan yang dibangun
kembali. Suatu sore, Maya duduk sendirian di ruang kerja ayahnya. Di luar jendela, matahari senja memantulkan cahaya oranye ke dinding. Ia membuka buku catatan lama milik ayahnya yang ia temukan di laci meja. Di halaman pertama, tertulis kalimat tangan yang sederhana tapi dalam. Bisnis bukan soal untung, ini soal tanggung jawab terhadap orang-orang yang hidup dari pekerjaan ini. Rendra Suryana. Maya menutup buku itu perlahan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa seolah ayahnya masih di sana, mengawasinya, memberi arah. Di dalam hati, ia tahu, ia tidak sedang sekadar mengelola perusahaan. Ia sedang menebus nama baik seseorang yang dulu mengajarinya arti keadilan. Waktu berjalan. Dalam 2 tahun, CV Rendra Teknik kembali masuk dalam daftar perusahaan distributor terpercaya di wilayahnya. Maya memimpin dengan cara yang berbeda. Ia membuka peluang besar bagi perempuan untuk menempati posisi strategis, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Kalau kamu kompeten, kamu pantas duduk di meja keputusan, katanya dalam rapat perekrutan. Perusahaan ini berdiri untuk memberi kesempatan, bukan mematikan harapan. Karyawan perempuan yang dulu hanya bertugas di bagian administrasi, kini diberi ruang di divisi logistik dan manajemen proyek. Beberapa di antaranya berhasil menunjukkan kinerja luar biasa. Perusahaan berubah wajah menjadi lebih dinamis, lebih manusiawi. Tak hanya itu, Maya juga membuat program sosial untuk anak-anak karyawan, beasiswa kecil untuk pendidikan, sesuatu yang ia dedikasikan atas nama ayahnya. Supaya mereka nggak perlu berjuang sendirian seperti saya dulu, ujarnya dengan senyum. Di tengah keberhasilan itu, kabar tentang Lina sesekali sampai ke telinganya. Setelah kalah di pengadilan, Lina kehilangan hampir semua aset. Rumah mewahnya disita, mobil dijual, dan suaminya pergi meninggalkannya. Bu Ratna yang dulu selalu membela Lina jatuh sakit karena stres, terserang komplikasi jantung dan darah tinggi. Maya mendengar semua itu dari tetangga lama. Suatu sore, ia memberanikan diri untuk datang menjenguk ibunya. Rumah itu tampak lusuh, jauh dari kemewahan yang dulu sering membuatnya merasa asing di dalamnya. Bu Ratna terbaring di kamar, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Begitu Maya masuk, wanita itu menatapnya lama. Mata yang dulu keras kini dipenuhi rasa bersalah. "Maya," suaranya serak. "Kamu datang juga?" Maya duduk di tepi ranjang. "Iya, Bu, saya bawa obat dari dokter. Ibu harus minum teratur." Bu Ratna menatapnya, air mata menetes di sudut mata. "Ibu, salah. Dari dulu, Ibu salah sama kamu." Maya menggenggam tangan ibunya, dingin tapi lembut. "Sudah, Bu, jangan pikirin itu. Semua udah lewat." "Ibu cuma pengen satu hal," bisik ibunya lemah. "Kamu maafin Ibu, dan tolong bantu Lina. Dia nggak punya siapa-siapa lagi." Maya menunduk, hatinya berat. Ia tidak membenci Lina, tapi luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Namun, ia tahu, dendam hanya akan membuat semua yang sudah ia bangun hancur lagi. "Iya, Bu," jawabnya lirih. "Saya akan bantu, tapi dengan cara saya." Beberapa minggu kemudian, Maya mengirim uang secara anonim untuk membantu pengobatan ibunya dan biaya hidup Lina. Ia tak ingin mereka tahu sumbernya. Ia hanya ingin menepati janji pada dirinya sendiri untuk tetap baik meski dunia pernah tidak adil padanya. Pada akhirnya, Maya menyadari sesuatu, bahwa membangun perusahaan dari reruntuhan ternyata lebih mudah daripada membangun kepercayaan dan kasih dalam keluarga. Tapi, ia tidak menyerah, karena bagi Maya, kebaikan bukan soal siapa yang pantas, tapi soal siapa yang mau melanjutkan kebaikan itu meski sendirian. Waktu berjalan cepat. 3 tahun telah berlalu sejak Maya menjadi direktur. Perusahaan kini tumbuh stabil, bahkan mulai membuka cabang baru di luar kota. Namanya sering disebut dalam seminar kepemimpinan dan majalah bisnis sebagai sosok wanita muda yang membawa etika ke dalam dunia korporasi. Namun, di balik semua sorotan itu, Maya tetap merasa kosong di satu sisi hidupnya. Ia punya karir, punya tim yang menghormatinya, tapi keluarganya masih menjadi ruang sepi yang tak tersentuh. Ibunya kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, sementara Lina menghilang dari publik sejak lama. Suatu malam, setelah pulang dari rapat panjang, Maya duduk di balkon apartemennya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang sudah dingin setengah.
Ia membuka ponselnya, sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Mbak Maya, ini saya Bu Sari. Saya baru ketemu Bu Lina di pasar. Kondisinya nggak baik. Mungkin Mbak mau datang lihat? Maya terdiam beberapa saat, menatap layar ponsel yang tiba-tiba terasa berat. Nama itu, Lina, membawa kembali banyak kenangan. Sebagian pahit, sebagian masih menyisakan luka. Namun, rasa iba perlahan menyingkirkan egonya. Ia tahu, cepat atau lambat, bayangan masa lalu itu harus dihadapinya. Keesokan harinya, Maya pergi ke alamat yang dikirim Bu Sari. Sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit, dindingnya kusam dan lembab. Ketika ia mengetuk pintu, suara batuk terdengar dari dalam. Pintu terbuka, menampakkan sosok yang hampir tak dikenalnya lagi. Lina, kakaknya yang dulu selalu tampil elegan, kini tampak kurus, rambutnya berantakan dan matanya cekung. Ia mengenakan daster pudar dengan lengan robek di sisi. Maya, suaranya parau antara kaget dan tak percaya. Maya mengangguk pelan. Iya kak, aku datang, mau lihat keadaan kakak. Lina menunduk, air mata menetes di pipinya. Aku nggak sangka kamu mau datang. Maya menatap sekeliling ruangan sempit itu. Hanya ada kasur tipis, meja kayu kecil, dan tumpukan pakaian di sudut. Aroma obat dan lembab bercampur menjadi satu. Kamu tinggal sendirian? Lina mengangguk. Iya, suamiku pergi waktu aku kalah di pengadilan. Aku pikir dia bakal tetap sama aku, tapi ternyata enggak. Sekarang aku kerja serabutan, bantu-bantu warung. Maya menelan ludah. Dadanya terasa berat. Ia ingin marah, ingin mengingatkan betapa sombong dan kejamnya Lina dulu. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat lembut. Kak, kamu makan apa hari ini? Lina tersenyum pahit. Kadang ada, kadang enggak, tapi enggak apa-apa, aku udah biasa. Lagi pula, ini semua salahku. Ia duduk di kursi plastik yang nyaris patah. Dulu aku pikir harta bisa bikin aku bahagia. Aku pikir ayah lebih sayang kamu, jadi aku mau buktiin aku bisa lebih hebat. Tapi ternyata aku cuma menghancurkan semuanya. Maya diam, hanya menatap. Di hatinya, emosi bercampur aduk antara iba, marah, dan sedih. Kak, aku nggak pernah pengen perusahaan itu. Aku cuma pengen keadilan buat karyawan, buat ayah. Lina mengangguk pelan. Aku tahu sekarang, dan aku nyesel. Aku bahkan nggak berani datang waktu ibu sakit terakhir kali. Maya menunduk, air matanya akhirnya jatuh juga. Ibu udah tenang sekarang. Dia sempat nyebut nama kakak sebelum pergi. Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh. Aku anak durhaka, Mei. Maya bangkit, lalu meraih tangan kakaknya. Tangan yang dulu sering menampar dan menghinanya saat kecil. Kali ini, ia genggam erat. Udah kak, jangan ngomong gitu. Semua orang bisa salah. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Lina menatap Maya lama. Di matanya ada penyesalan yang tulus. Aku nggak pantas dimaafin. Kalau ayah masih hidup, kata Maya pelan, aku yakin dia bakal maafin kamu juga. Hari itu, Maya tak langsung pulang. Ia membantu membersihkan rumah kontrakan itu, membelikan makanan, dan meninggalkan sejumlah uang di meja kecil. Lina menolak menerimanya, tapi Maya menatapnya tegas. Ini bukan kasihan, Kak. Ini bentuk tanggung jawab keluarga. Aku cuma pengen lihat kakak bisa hidup lebih baik. Sebelum pergi, Lina memeluknya. Tubuhnya gemetar, seperti seseorang yang sudah lama menahan beban. Terima kasih, Mei, katanya lirih. Kamu jauh lebih kuat dari aku. Sejak hari itu, Maya tak lagi memalingkan wajah dari masa lalunya. Ia mengunjungi Lina secara rutin, membawa makanan, membantu biaya sewanya, bahkan menawarkan pekerjaan kecil di kantor sebagai staf administrasi. Awalnya, Lina menolak, tapi Maya berkata dengan lembut, Kak, aku nggak ngasih belas kasihan, aku ngasih kesempatan, sama seperti yang dulu ayah kasih ke aku. Maka, perlahan, hubungan mereka mulai membaik. Meski canggung pada awalnya, waktu menyembuhkan luka-luka lama. Para karyawan di kantor menyambut Lina dengan hangat. Bukan karena siapa dia dulu, tapi karena Maya memperlakukan semua orang setara. Suatu hari, di ruang kerja Maya, Lina mengetuk pintu. Boleh masuk?
Tentu, jawab Maya sambil tersenyum. Lina duduk, menatap adiknya dengan wajah yang kini tampak lebih tenang. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Aku nggak tahu gimana balesnya. Kamu nggak perlu balas apa-apa, Kak. Cukup terus berbuat baik. Lina tersenyum samar. Kamu tahu nggak, Mei? Dulu aku benci kamu karena aku ngerasa kamu selalu dapat perhatian ayah. Tapi ternyata ayah benar. Kamu memang anak yang paling kuat. Maya hanya menatapnya, tak sanggup menahan air mata. Aku kuat karena ayah ngajarin aku buat nggak benci siapapun, termasuk kakak. Beberapa bulan setelah itu, Lina jatuh sakit ringan. Maya membawanya berobat ke rumah sakit dan menanggung semua biayanya. Dokter bilang itu hanya kelelahan, tapi bagi Maya, pengalaman itu jadi pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk memelihara dendam. Di sisi lain, kebaikan Maya yang tulus menjadi inspirasi bagi karyawan-karyawan muda di perusahaannya. Mereka melihat bagaimana bos mereka memperlakukan keluarga dengan kasih, bukan gengsi. Dalam sebuah wawancara media nasional, seorang jurnalis bertanya, "Bu Maya, apa yang membuat Anda tetap rendah hati di tengah kesuksesan besar ini?" Maya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Saya tumbuh dari rasa tidak adil, tapi belajar bahwa membalas ketidakadilan dengan kebencian hanya akan menciptakan lingkaran baru. Saya ingin berhenti di situ, karena kalau kita mau mengubah dunia, kita harus mulai dari memaafkan." Kata-katanya viral di berbagai media sosial. Banyak yang menganggapnya kalimat sederhana, tapi bagi Maya, itu adalah kesimpulan dari seluruh perjalanan hidupnya. Suatu sore di akhir tahun, Maya mengajak Lina mengunjungi makam ayah dan ibu mereka. Keduanya berdiri di bawah langit senja yang hangat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput basah. Maya menatap nisan dengan tulisan sederhana. Rendra Suryana and Ratna Dewi, bersatu dalam damai. "Kak," kata Maya pelan, "ayah pasti bangga lihat kita kayak gini." Lina mengangguk, air matanya menetes tanpa suara. "Aku nggak pantas dulu, Mei, tapi sekarang aku pengen hidup dengan benar." Maya menepuk bahunya, nggak ada kata terlambat buat berubah. Mereka berdua berdiri lama di sana, dalam diam yang penuh pengertian. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi bayangan hitam dari masa lalu. Hanya dua saudara yang akhirnya menemukan kedamaian, meski lewat jalan panjang yang penuh luka. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lembut dari biasanya. Di halaman depan kantor pusat Severendra Teknik, spanduk besar tergantung rapi bertuliskan, "Selamat kepada Maya Suryana, penerima penghargaan Pemimpin Wanita Inspiratif Nasional 2032. Karyawan berdiri berbaris, menyalami Maya satu persatu. Beberapa membawa bunga, beberapa lagi hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Maya mengenakan setelan sederhana berwarna krem, tidak glamor, tapi elegan dan bersahaja, seperti cara hidupnya selama ini. Di dalam hatinya, ia masih merasa seperti gadis yang dulu menatap dunia dengan ketakutan dan luka, bukan seperti pemimpin besar yang kini disebut-sebut di media. Saat naik ke podium untuk memberikan sambutan, Maya memandang wajah-wajah yang memenuhi ruangan itu. Wajah karyawan yang pernah hampir kehilangan pekerjaan, perempuan-perempuan yang kini menempati posisi manajerial, bahkan beberapa anak muda yang dulu ia bantu melalui program beasiswa, kini bekerja di perusahaannya. Dengan suara tenang, ia mulai berbicara. "Dulu perusahaan ini hampir mati, tapi yang menyelamatkannya bukan saya, melainkan orang-orang yang tetap percaya bahwa kebaikan masih bisa menang di tengah keserakahan." Ruang itu hening. Maya menatap ke arah kursi baris kedua, tempat Lina duduk mengenakan kemeja putih sederhana, tersenyum bangga sambil menahan tangis. "Bapak saya dulu mengajarkan satu hal," lanjut Maya, "bahwa bisnis bukan tentang angka, tapi tentang manusia, tentang tanggung jawab, tentang kejujuran, dan tentang kasih sayang. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, itu karena saya berusaha memegang nilai itu, meskipun dunia sering mencoba meruntuhkannya." Tepuk tangan bergema panjang. Maya menunduk hormat, lalu menatap foto ayah dan ibunya yang terpajang di layar belakang panggung. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil lagi di hadapan kenangan itu. Ia merasa selesai. Setelah acara, Maya keluar dari gedung bersama Lina. Mereka berjalan menyusuri taman kecil di samping kantor, di bawah langit yang cerah.
Mei, kata Lina pelan, kamu tahu nggak, waktu kamu pidato tadi aku nangis. Aku ngerasa kayak denger ayah bicara lewat kamu. Maya tersenyum. Mungkin karena aku selalu berusaha jadi seperti dia. Lina menghela napas panjang. Aku bersyukur kamu nggak pernah benci aku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nggak punya alasan buat hidup. Maya menepuk bahunya. Kita semua pernah jatuh, Kak. Tapi yang penting, kita nggak berhenti belajar dari kejatuhan itu. Mereka berjalan pelan, berdua. Tak banyak bicara, tapi keheningan di antara mereka bukan lagi jarak, melainkan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, hidup Maya kembali membawa kejutan yang indah. Ia bertemu dengan Arga, seorang arsitek yang bekerja sama dalam proyek pembangunan pabrik baru perusahaan. Pria itu sederhana, penyabar, dan jujur. Sifat-sifat yang membuat Maya merasa aman sejak awal. Arga tidak melihat Maya sebagai sosok wanita sukses, melainkan sebagai perempuan biasa yang pernah terluka, tapi tetap berani bangkit. Suatu sore setelah rapat proyek, Arga berkata sambil tersenyum. Kamu tahu nggak, Mei, dari semua direktur yang pernah kerja sama aku, cuma kamu yang mau turun langsung lihat kondisi pekerja di lapangan. Aku rasa itu alasan kenapa perusahaanmu hidup lagi. Maya tertawa kecil. Aku cuma ngelakuin apa yang ayah ajarin. Kalau mau tahu keadaan sebenarnya, jangan cuma lihat laporan. Arga menatapnya lembut, dan itu juga alasan kenapa aku jatuh cinta sama kamu. Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kamu nggak takut sama masa laluku? Semua orang punya masa lalu, jawab Arga. Yang penting, kamu nggak berhenti jadi baik. Hubungan mereka tumbuh perlahan, bukan karena romansa besar, tapi karena rasa saling menghormati. 2 tahun kemudian, mereka menikah dalam upacara kecil di halaman rumah peninggalan ayahnya yang sudah direnovasi. Lina berdiri di sampingnya sebagai saksi, matanya berkaca-kaca. Saat Maya menandatangani akad nikah, Lina memegang tangannya erat. Selamat, Mei, bisiknya. Akhirnya kamu dapat kebahagiaan yang kamu pantas dapat. Maya menjawab lirih. Kita berdua, Kak. Kamu juga berhak bahagia. Pernikahan itu menjadi titik balik baru. Maya tetap menjalankan perusahaannya, tapi kini dengan keseimbangan yang lebih matang. Ia dan Arga membangun keluarga kecil yang hangat. 2 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri bernama Aira, nama yang berarti udara yang murni. Maya memandang bayi kecil itu dalam gendongannya, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berjanji, aku akan jadi ibu yang adil. Aku nggak mau anakku tumbuh merasa tidak dicintai, seperti dulu aku merasa. Setiap kali melihat Aira tertawa, Maya teringat masa kecilnya, masa di mana cinta terasa mahal. Tapi kini ia bisa menebusnya dengan cara yang paling indah, memberi kasih yang tak bersyarat. Suatu sore, Maya mengajak Lina dan Arga ke makam ayah dan ibu mereka lagi. Aira, yang kini berusia 4 tahun, berlari kecil di antara batu nisan sambil membawa bunga kertas berwarna putih. Mama, ini buat kakek sama nenek ya, katanya riang. Maya tersenyum. Iya nak, taruh di sini ya. Aira menaruh bunga itu dengan tangan mungilnya. Lina berdiri di samping Maya, menatap anak kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu berhasil, Mai, katanya pelan. Kamu benar-benar ubah nasib keluarga kita. Maya menatap langit, senja keemasan menyinari wajahnya. Aku cuma melanjutkan apa yang ayah mulai. Yang ngubah nasib kita itu waktu dan pilihan. Mereka berdiri diam sejenak. Angin sore berhembus lembut, seolah membawa pesan damai dari 2 nama yang tertulis di batu nisan itu. Beberapa tahun kemudian, Maya menulis sebuah buku kecil, semacam catatan perjalanan hidupnya, berjudul Lebih Baik Daripada Warisan. Buku itu bukan tentang bisnis, melainkan tentang keteguhan hati, tentang bagaimana kehilangan bisa menjadi guru, dan tentang mengapa kebaikan tidak pernah sia-sia. Dalam satu babnya, ia menulis, aku pernah menjadi seseorang yang tidak dianggap, yang tumbuh di antara ketidakadilan. Tapi kini aku tahu, bukan darah yang membuat keluarga, melainkan pilihan untuk tetap mencintai mereka meski kita disakiti. Aku tidak memenangkan harta, tapi aku memenangkan hidupku sendiri.
Buku itu menjadi inspirasi banyak orang, terutama perempuan muda yang pernah merasa tidak dihargai dalam keluarga atau pekerjaan. Maya menerima banyak surat dari pembaca yang berterima kasih karena ceritanya memberi harapan baru. Namun bagi Maya sendiri, penghargaan dan pengakuan itu bukanlah tujuan. Ia hanya ingin memastikan bahwa perjuangan ayahnya tidak berakhir sia-sia, bahwa nama Rendra Suryana kini dikaitkan lagi dengan kejujuran dan keberanian, bukan dengan konflik dan perebutan harta. Pada suatu malam yang tenang, Maya duduk di beranda rumahnya bersama Arga. Di pangkuannya, Aira tertidur pulas. Bintang-bintang bertebaran di langit, dan suara jangkrik mengiringi kesunyian. Arga berkata pelan, "Kamu pernah nyesel nggak, Mai? Semua yang kamu lewatin dulu?" Maya tersenyum, menatap langit. "Dulu iya, tapi sekarang enggak. Karena kalau aku nggak ngelewatin semua itu, aku nggak akan ngerti arti ketulusan." Arga mengangguk. "Kadang Tuhan kasih luka supaya kita tahu cara menyembuhkan orang lain." Maya menggenggam tangannya erat. Dan kadang luka itu justru bikin kita jadi manusia yang lebih utuh. Mereka diam sejenak, menikmati malam yang damai. Di dalam hati, Maya tahu, hidupnya mungkin tak sempurna, tapi ia sudah sampai di tempat yang seharusnya. Beberapa tahun kemudian, perusahaan terus berkembang, kini dikelola oleh tim muda yang terinspirasi dari filosofi Maya. Bekerjalah dengan hati, bukan hanya kepala. Maya memutuskan perlahan mundur dari jabatan direktur dan menjadi penasehat. Ia ingin lebih banyak waktu bersama keluarga, menulis, dan berbagi pengalaman dengan generasi muda. Di salah satu seminar terakhirnya, seseorang bertanya, "Bu Maya, apa pelajaran terbesar yang bisa Anda bagi kepada kami?" Maya tersenyum lembut, lalu menjawab, bahwa harta bisa hilang, jabatan bisa digantikan, tapi integritas dan kebaikan itu warisan yang gak akan pernah habis. Tepuk tangan menggema di ruangan itu, dan di tengah suara riuh itu, Maya menatap ke kejauhan, membayangkan wajah ayahnya tersenyum bangga dari tempat yang jauh. Malam itu sebelum tidur, Maya menulis satu kalimat terakhir di buku hariannya. "Aku pernah berjalan di jalan yang penuh luka, tapi kini aku sampai di ujungnya. Dan di sana ada cahaya, bukan dari kemenangan, tapi dari ketulusan." Ia menutup buku itu, mematikan lampu, lalu berbaring di samping suaminya dan anak kecil yang ia cintai. Di luar, angin berhembus lembut, membawa bisikan yang menenangkan. Hidup tidak pernah mudah, tapi Maya tahu satu hal pasti. Kebaikan pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Menemukan jalannya. Menemukan jalannya. Menemukan jalannya.